Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Koma Agus Widiarta, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Denpasar. Pada video kali ini saya ingin memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 terkait budaya positif. Pada video aksi nyata ini, saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru saya di sekolah, yaitu di SD Negeri 33 Dangenpuri. Kemudian menerapkan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, setelah melaksanakan keyakinan kelas, saya mendapat respon dari murid. Kemudian saya melakukan refleksi diri dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Nah, untuk yang pertama, membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru SD Negeri 33 Dangenpuri. Nah, berikut videonya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya dari SD 33 Dangenpuri. Sebelum izinkan saya mengucapkan Panastung Kare Panajayuha Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, yang terhormat Ibu Kepala, kemudian rekan-rekan guru hebat yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini akan ada pembahasan berbagi pengalaman terkait budaya positif di sekolah. Nah, akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Koma Agus Widiarta, ya, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Denpasar. Nah, setelah berikutnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Yang selanjutnya yaitu kunjungan doa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya itu pengarahan dari kepala sekolah SD Negeri 33 Dangenpuri. Untuk waktu persilakan.
masyarakat. Pak Hadirin silakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Komandan Sudiarta selaku narasumber pada kegiatan Kombel bersama ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hal yang luar biasa. Kita di sini guru-guru hebat semua, yang pastinya semua pasti harus hebat, harus bisa. Ini kita mengawali pada pertama yaitu Bapak Komandan Sudiarta. Untuk kegiatan selanjutnya kami mohonkan kepada teman-teman sekiranya bisa mengisi di kegiatan Kombel yang berikutnya. Apapun permasalahannya, apapun yang dibawakan, nanti akan berkaitan dengan kegiatan di sekolah kita. Ini sangat terima kasih sekali kepada Bapak Komandan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengadakan kegiatan pada hari ini, yang seharusnya memang sudah harus dari dulu mulai awal ya di Kombel ini berdiri. Namun karena sesuatu hal hari ini baru bisa dilaksanakan. Ibu sangat bangga sekali dengan materi budaya positif, karena di dalam sekolah kita, artinya di kegiatan budaya positif di sekolah kita memang sudah berjalan, namun belum sepenuhnya dilakukan oleh anak-anak sekalian, karena masih banyaknya anak-anak yang tidak melakukan seperti apa yang kita himbaukan, belum membudaya. Apa saja yang kita himbau untuk menjadi suatu kebiasaan yang positif itu masih belum bisa dilakukan. Untuk itu marilah kita bersama-sama dalam mendengarkan mantiknya materi budaya positif ini. Dengan kita mendengarkan dan melihat pemaparan, kita akan tahu apa sih budaya positif, bagaimana melakukannya. Itu yang setidaknya nanti akan bisa mempengaruhi anak didik kita sehingga budaya positif ini bisa berjalan minimal di sekolah kita. Untuk itu mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah. Nah selanjutnya langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi budaya positif. Budaya positif, ya. Nah kalau Bapak Ibu guru mendengar tentang budaya positif, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru tentang budaya positif? Budaya positif itu apa? Apa yang ada sih di sekolah kok ada budaya positif seperti itu? Kira-kira ada yang bisa memberikan masukan? Iya, kebiasaan yang baik, contohnya memberikan salam kepada guru, itu termasuk budaya positif, ya. Kemudian kegiatan yang kita lakukan tadi secara bersama-sama, itu berkolaborasi, bergotong royong, itu merupakan contoh kegiatan positif. Kemudian menghargai perbedaan. Nah, kalau kita akan tinggal di Kota Denpasar ini, itu kota yang majemuk ya. Denpasar ini banyak sekali ada pendatang dari luar, sehingga keberagaman Denpasar ini cukup. Maka dari itu menghargai perbedaan itu sangat diperlukan. Ya. Nah, kalau kita ambil pemahaman tentang budaya positif, nah budaya positif itu artinya
keyakinan atau nilai-nilai yang kita percayai. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Wayan, itu kebiasaan juga termasuk budaya positif. Contohnya kebiasaan yang berpihak pada murid dalam kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Nah, menjadi guru yang kritis. Ya, kritis dalam artian ya mau peduli terhadap perkembangan pembelajaran masa kini. Ya, kemudian bertanggung jawab, hormat. Nah, itu merupakan salah satu contoh budaya positif. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan mengajak Bapak Ibu guru agar tambah semangat. Mari kita ice breaking dulu ya. Silakan Bapak Ibu cari tempat yang agak lebar sedikit. Ice breakingnya ringan-ringan, nggak berat ya. Nah, ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu lakukan di kelas, yaitu tiki-tiki bom-bom. Benar-benar ya, ikuti aja. Dan kita lanjutkan dengan kesepakatan kelas kita untuk kegiatan diskusi, diskusi ya. Kesepakatan kelas yang pertama itu menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Ada lagi kira-kira apa sih kesepakatan yang kita sepakati dalam kurang lebih 1 jam ke depan untuk melaksanakan kegiatan ini? Aktif saat berdiskusi, luar biasa. Ada lagi? Ini tambahan yang bisa ditambahkan. Apa lagi? Ada? Menggunakan bahasa yang baik, ya. Kemudian menyampaikan pendapat dengan sopan, setuju ya? Ya, menghargai pendapat orang lain. Oke, nah itu kurang lebih kesepakatan kelas dan sebenarnya Bapak Ibu guru dan saya sudah tahu semua apa yang harus dilakukan pada saat kita diskusi. Nah, tadi sudah budaya positif, saya sudah sampaikan bahwa contoh budaya positif itu ya tadi pembiasaan, mengucapkan salam, gotong royong, menghargai perbedaan, gitu ya. Itu manfaatnya banyak sekali, Bapak Ibu. Manfaat dari kegiatan positif itu tentu yang pertama menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, gitu ya. Itu manfaat budaya positif. Oke, pada materi ini, pada kesempatan kali ini saya akan mengatakan konsep inti budaya positif. Itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar, ya posisi kontrol restitusi. Nah ini yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan adalah keyakinan kelas. Yang terakhir ini pelajaran apa? Topik yang paling menarik ini segitiga restitusi. Ya segitiga restitusi ini dimanfaatkan untuk menangani masalah murid agar kita tidak keliru menanggapi apa yang jadi masalah murid seperti itu. Ya langsung saja yang pertama paradigma belajar, ya paradigma perubahan belajar, perubahan paradigma belajar.
Nah, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Ya, pasti harus berdiferensiasi. Ya, itu yang disebabkan karena anak-anak itu memiliki sikap yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda, minat dan bakat yang berbeda-beda. Maka dari itu perlu adanya diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, sehingga kalau kita sudah melaksanakan diferensiasi pembelajaran, nah setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Apa sih yang dia butuhkan? Apakah dia kayak belajarnya visual, atau audiovisual, atau kinestetik kan seperti itu? Nah, kita harus bisa memenuhi itu. Terkadang kalau kita hanya memberikan video, jadi kelas video, ya belum tentu semuanya akan paham. Pasti ada anak yang dia suka bergerak-gerak, suka beraktivitas, yang perlu kita ajak dalam kegiatan kinestetik atau bermain peran. Nah, ya. Nah, paradigma itu kalau kita artikan itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Ya. Nah, dalam hal ini pendekatan yang kita lakukan, murid itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Artinya kita menggali apa sih keinginan murid sebenarnya, apa sih yang dia percayai, apa sih yang minatnya dia, bagaimana sih caranya dia belajar. Kita harus menggali hal-hal tersebut pada murid. Nah, pada sebelumnya mungkin pembelajaran itu dilaksanakan berpusat pada guru sendiri ya. Ada guru yang ceramah memberikan materi yang kepada anak. Ya, tapi sekarang perubahan paradigma belajar itu anak-anak ya, pembelajaran itu berpusat pada murid. Ya, murid itu diajak, ya dia diberikan menggali, memecahkan sendiri masalahnya. Misalkan masalah apa yang kita berikan, dia berkolaborasi dengan rekan kelasnya, dengan teman-temannya di kelas untuk memecahkan masalah tersebut. Bukan kita yang membantu memecahkan. Karena ini nomor satu seperti ini. Itu masih berpusat pada guru. Ya, biarkan dia memecahkan. Kemudian berdiskusi juga tadi sudah. Nah, itu perubahan paradigma belajar ini mengarah ke profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu dulu sudah tahu apa aja sih dalam profil pelajar Pancasila? Ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan lokal. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Ada kreatif. Kemudian bernalar kritis. Kemudian mandiri. Nah, semua itu ada elemen-elemen yang bisa kita pakai acuan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lanjut ya. Itu paradigma, perubahan paradigma belajar. Nah, berikutnya topik yang kedua itu disiplin positif. Kalau kita lihat kata disiplin itu apa sekarang? Apakah disiplin itu hukuman? Bukan ya. Disiplin itu dalam bahasa Latin itu artinya belajar. Ya, belajar. Lain hal juga disiplin juga dapat diartikan memiliki arti sebagai murid atau pengikut, di mana seorang murid itu pasti tugasnya adalah belajar seperti itu ya. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya, semuanya memiliki peran untuk menerapkan namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Ya, kadang-kadang memang ya, nah disiplin diri lah yang dapat mengontrol diri kita ke dalam untuk melakukan segala tindakan. Kadang ya kita kalau melihat pembelajaran pendidikan zaman kolonial itu kan guru, anak kamu harus ini, kamu harus bangun pagi. Nah, itu masih disiplin dari luar, bukan dari diri sendiri. Tapi ada motivasi eksternal di sana untuk memaksa bahwa anak tersebut untuk melakukan bangun pagi. Nah, kalau tidak ada yang memaksa, apakah dia mau bangun pagi? Nah, tidak. Maka dari itu perlu yang namanya
disiplin dalam diri, perlu motivasi internal dalam diri murid, ya, agar mereka benar-benar mau melakukan hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan dari nilai-nilai yang mereka percaya, bukan dari paksaan. Nah, itu disiplin. Nah, berikutnya disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ya sudah. Nah, apabila ada paksaan, ujian atau hukuman, berarti dalam melaksanakan disiplin itu masih dipengaruhi oleh orang lain seperti tadi ya. Itu tidak diharapkan, karena apabila tidak ada motivasi tersebut, tentu anak tersebut tidak akan mau melakukan tersebut. Tindakan positif tadi ya. Itu maka dari perlu kita menanamkan kepada anak-anak bahwa ini loh manfaatnya. Sama salah satu contoh ya, apa sih fungsinya kita menggunakan helm? Nah, jika kita dari sini pergi ke daerah itu, apakah kita menggunakan helm? Tidak, misalkan tidak ya, karena tidak ada polisi. Tapi itu sudah menyimpangkan dari keyakinan kita menggunakan helm, kita harus yakin kalau kita menggunakan helm untuk keselamatan kita, bukan takut dengan aturan, dengan kondisi seperti itu keyakinan ya, itu adalah buahnya. Itu dalam disiplin positif. Nah, sekarang kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu guru semua, untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 jenis. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk hal ini, misalkan contohnya, kita datang ke sekolah, kita kan absen jam 7.30. Motivasi apakah yang mendorong kita untuk datang jam 7.30? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau ingin mendapat imbalan atau pujian dari atasan misalkan, atau memang menghargai diri sendiri, atau memang berasal dari dalam gitu ya. Mungkin ada yang berdasarkan buru-buru hasilnya jam 8 nanti telat, kalau telat ada sanksi dari BKD gitu ya. Nah, ini sebenarnya motivasi kita untuk datang ke sekolah itu harus benar-benar berasal dari dalam diri kita. Harus kita bisa menghargai, oh ini saya punya tugas sebagai seorang guru, muridnya aja datang jam 7:30, berarti saya harus datang sebelum jam 7 ya, bukan berarti saya datang karena takut ada hukuman, ada sanksi dari absen tersebut gitu ya. Itu yang kita inginkan ya. Nah, Bapak Ibu guru, jika kita datang atau murid kita datang ke sekolah pagi atau mengikuti melaksanakan kesepakatan atau keyakinan berdasarkan karena takut diberikan hukuman atau ingin mendapatkan pujian dari gurunya, itu berarti masih ada motivasi eksternal, masih dipengaruhi oleh motivasi eksternal ya. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kita inginkan murid-murid kita itu percaya bahwa datang pagi itu merupakan salah satu cara untuk menghargai diri sendiri, menghargai waktu. Ya, pada dasarnya kan udah tidak menghargai diri sendiri ya. Pada siang bangunnya telat, sampai sekolah belum mandi, ya itu kan berarti tidak menghargai diri sendiri, gitu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu guru. Nah, motivasi internal ini menjadi orang yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu guru, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang baikkan. Nah, pada kesempatan kali ini motivasi perilaku itu kita diminta untuk menghindari memberikan yang namanya hukuman atau sanksi atau pujian yang secara berlebihan kepada murid. Kenapa? Ya, karena hukuman atau memberikan pujian itu masih dipengaruhi oleh motivasi eksternal, seperti itu ya. Jadi jangan sampai murid itu dalam sekolah karena
takut hukuman atau ke sekolah karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari gurunya. Iya, anak ini pintar sekali. Biasanya dia datang lagi. Nah kalau besok kenapa guru nggak sekolah gitu? Ih, besok guru nggak sekolah. Kita jam kos akan siang gitu. Kan tidak ada motivasi dalam diri jadinya ya. Berarti motivasi itu dirasakan orang lain gitu. Nah berikutnya ada miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah jikalau murid memilih untuk melakukan sesuatu ya, itu walaupun tampaknya kita sedang mengontrol murid itu karena mereka menginginkan atau memberikan kebebasan untuk dirinya dikontrol. Ya, seperti tadi kalau ada yang mengontrol, mereka mau. Nah kalau misalnya tidak ada yang mengontrol, apakah mereka mau melakukan? Itu yang dipertanyakan. Ya, kalau mereka mau melakukan, berarti mereka sudah termotivasi oleh dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan positif tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi, pemberian penghargaan, pemberian hukuman, ya itu tidak efektif. Ya, kalau terus-terusan diberikan penghargaan, ya nanti kalau sudah tamat tidak ada yang memberikan penghargaan, berarti dia stop sampai di situ melakukan kegiatan positif kan begitu ya. Jadinya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Nah, ini membuat orang bermasalah nanti pada ada 5 posisi kontrol guru ya. Ini membuat siswa bersalah itu justru dia akan menjadikan anak tersebut merasa kecewa, kecewa saya salah ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, ya. Nah perilaku memaksa tidak akan efektif ya untuk jangka waktu yang panjang. Ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Misalnya sering memaksa, saya selalu dipaksa-paksa sama Pak Guru. Tapi kemudian itu bisa kamu tidak nanti. Ya, itu ilusi, itu miskonsepsi ya. Jadi orang dewasa itu tidak punya hak untuk memaksa. Jadi kita bisa mendorong motivasi atau mendorong keyakinan-keyakinan yang dia percaya. Maka dari itu perlu adanya keyakinan kelas. Kita sepakati keyakinan kelas bersama murid ya. Oke, untuk berikutnya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu, nah ini misalnya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah kita sebagai seorang pendidik harus tahu kebutuhan dasar apa yang dia perlukan sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah ini Pak, saya punya sebuah kasusnya. Kasus ini di kelas saya. Bukan, ini dulu. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Ada bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada kasusnya ya. Pak Widi, guru kelas 6B, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, sebut saja namanya Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Widi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, jika Bapak Ibu menemui permasalahan seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, silakan. Apabila menghadapi masalah seperti itu, kita tidak bisa langsung menyalahkan anak untuk beberapa hal yang dia lakukan, artinya perlakuan salah. Jadinya kita selaku guru harus mencari penyebabnya dulu, kenapa dia melakukan itu, sehingga kita akan
akan mendapatkan suatu jawaban sehingga penanganan masalah itu akan bisa terselesaikan. Baik Bu, terima kasih. Nah itu tadi Bu sudah menanggapi. Kita harus mencari tahu dulu apa sih penyebabnya. Ya, apa sih yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Nah, ini contoh kasus sebenarnya yang untuk mengambil makanan temannya. Ya, ini karena ada laporan seperti itu. Ya, kita harus cari tahu. Misalnya, kemudian ya penyebab pertama. Lalu kita lihat tadi kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah untuk bertahan hidup. Jadi kita harus berkonsultasi dengan orang tua. Ini Doni yang kita sebutkan. Misalnya biar membawakan bekal jika kebutuhan dasarnya seperti itu. Ya, kemudian misalkan alasan yang lain. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya juga memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia juga. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Doni, yang ingin dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ya, tapi karena kita lihat kenapa sih Doni seperti itu. Dia mungkin terlalu perhatikan sama orang tuanya, tapi dia keinginannya disayang sama orang tuanya. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan adalah kasih sayang, gitu ya. Nah yang ketiga, nah ini mungkin sering kita melihat pada anak-anak ya, karena mungkin alasan ini karena ingin temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya. Maka kebutuhan Doni yang sedang dia penuhi yaitu kebutuhan dasar akan kekuasaan. Dia ingin berkuasa, dia ingin merasa dihargai. Oh, saya hebat, saya kuat. Itu. Nah, mungkin kita bisa mencarikan hal-hal yang lain. Mungkin kita jadikan dia ketua kelompok, misalkan. Tapi dia ingin dihargai, dia ingin berkuasa, itu yang perlu kita lakukan. Kita perlu gali pasti sebenarnya kebutuhan yang dia inginkan. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Nah, mungkin sudah dibawakan bekal, tapi makanannya itu aja, ya. Maka dari itu, ya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebebasan. Lalu kita berkonsultasi, makanan ini tiap hari ini mungkin dia merasa bosan, bisa mungkin diganti sekarang mungkin ikan, besok kasih ayam, lalu 2 hari kasih daging, misalkan. Ya itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah berikutnya alasan yang keempat, ya karena dia melakukan iseng saja. Ya nah ini juga bermain. Jadi kebutuhan yang dia butuhkan adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini perlu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan bermain bersama Doni. Ya dia merasa senang. Yang kelima, udah itu sampai 5 ya. Udah sebenarnya. Oke. Oh ini sama. Ini yang kelima ya. Kemudian berikutnya ada posisi kontrol restitusi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira yang sering kita lakukan yang mana? Yang sering kita lakukan apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mungkin yang sering dilakukan apa? Penghukum, pembuat masalah. Benar ya? Sebagai teman. Dulu saya sering melakukan sama anak teman. Dulu waktu saya pertama menjadi guru itu masih ya tahun 2005 ya. Saya ke SD, saya duduk bersama murid bersama. Ibu kepala saya di sana harus jangan duduk di bawah. Ya, yuk berdiri. Kasih dari anak-anak. Mungkin itu agar menghindari sebagai teman gitu ya. Sebagai pemantau, sebagai manajer, yang sering kita dengar ya. Nah, kalau besok tidak datang, tidak mengerjakan PR, awas ya, Pak Guru kasih hukuman.
pulangnya terlambat, itu masih sebagai penghukum. Apakah itu sering kita lakukan? Kalau sering kita lakukan, kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Ya, dulu kita sering. Oke, saya itu aja. Ya, itu masih dipengaruhi oleh pendidikan zaman kolonial, ya, masih menghukum. Ketika salah dipukul, dibawakan kayu, gitu ya. Walaupun yang keras-keras dipukulnya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama penghukum dulu ya. Nah, penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, hukuman fisik ya seperti contoh push up, lari keliling lapangan, atau verbal disuruh menulis ya. Kemudian guru-guru menerapkan, ya guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya atau awas. Itu yang sering mungkin kita dengar ya, patuhi aturan. Kalau tidak, ya orang tuamu akan dipanggil. Dia berkata, mau saya dipanggil, agar tidak mau dipanggil, saya mau mengajarkan. Nanti itu masih posisi kontrol penghukum. Kamu selalu aja salah, ya berkali-kali kalau guru bilang kamu selalu aja salah. Itu posisi sebagai penghukum. Ya, kamu ini pasti selalu yang terakhir selesai. Lihat dong itu si A, dia cepat sekali kerjanya, paling pertama ngumpul. Itu masih posisi penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Ya, cara menghukum ini. Nah, ini posisi kontrol restitusi yang pertama. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan berat hati. Nah, kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu kecewa sama kamu. Ya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Tadi lomba kenapa kok pipetnya kamu turun ke bawah gitu? Kenapa nggak ke atas saja lombanya? Kamu bisa menang. Itu membuat siswa bersalah. Dan tadi ya, udah berapa kali bapak harus beritahu kamu? Kamu kena sadar ini. Itu membuat siswa bersalah ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini di sekolah? Nah, itu membuat siswa bersalah. Itu membuat siswa merasa dia bersalah. Jadi dia merenung. Nah, di posisi ini mereka akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Saya salah. Saya ini manusia tidak berguna. Seperti itu aja saya akan salahkan. Dia menyalahkan diri sendiri. Namun itu merasa tidak berharga. Yang merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Itu posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Oke. Ini yang tidak pernah ada yang melakukan seperti itu ya. Semuanya membuat siswa nyaman. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini bagus sebenarnya. Kalau kita menyatakan bahwa murid itu sebagai teman, ya sebagai teman kita akan lebih mudah mengajak murid itu untuk belajar. Tetapi ada dampak negatifnya. Nah, kalau misalkan kita sudah akrab sama murid, sudah berteman, misalkan kita tidak ada di samping mereka, dia sudah tamat, dia merasa kehilangan teman, apakah dia akan melakukan hal yang sama? Tidak. Dia melakukan tersebut karena ada temannya, gitu ya. Nah, dulu pada posisi ini menggunakan hubungan baik dan hubungan untuk mempengaruhi seorang. Biasanya ini berkata, ayo bantulah demi bapak ya, bantu membuatkan dia, bantu hasilkan teman-temannya ya. Itu sebagai teman. Ayo ingat, ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Itu kalau dia sudah sering memberikan bantuan kepada anaknya dan muridnya, itu sudah ingat, oh ya, itu kata-kata sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jika mereka buat kesalahan, dan ibunya berkata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Nah,
Bapak Ibu guru semuanya, hal negatif posisi teman ini akan bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ya, berarti murid merasa kecewa gitu ya, dan tidak mau lagi berusaha. Itu sebagai teman. Oke, yang keempat. Yang keempat ya, posisi pemantau. Nah, posisi yang namanya pemantau, ini dia memantau bedanya dari hari ke hari. Mungkin di sini ada catatan bimbingan muslim ini ya, ada catatan di hari ini si Harta bertengkar dengan ini, besoknya si Wiguna bertengkar, dan seminggu lagi si Harta lagi bertengkar. Nah itu mengingatkan, itu berarti dia posisi pemantau ya. Posisi pemantau ini berdasarkan para peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau kita dapat memisahkan hubungan pribadi dan dengan diri. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ini, pertanyaan yang diajukan kepada seorang pemantau ini seperti peraturannya apa? Yang mengingatkan, kamu tahu nggak peraturannya? Kenapa kamu keluar dengan jendela? Itu misalnya ya. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kita sudah punya kesepakatan dan konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi apa yang terjadi karena kamu pulang sebelum pulang sekolah. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti dan perilaku seseorang. Ya, jadi kita sebenarnya belum pas ya. Sebenarnya belum pas, tapi bisa dilakukan, tapi belum tepat kita menggali kesalahan-kesalahan murid yang sebelumnya. Ini loh, kamu salah segini, kamu udah 5 kali sekarang. Itu sebenarnya tidak dianjurkan ya. Nah, posisi kontrol guru yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Nah, apa sih posisi manajer? Mungkin Bapak Ibu guru tahunya manajer itu adalah pemimpin perusahaan ya, di atas di bawahnya direktur gitu ya. Nah, posisi di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini akan lebih tepat lagi nanti pada aktivitas segitiga restitusi yang dibahas. Nah, pada segitiga restitusi itu nanti akan dibahas menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, nah seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas yang sudah dibuat sama murid. Apakah kamu meyakini? Ya, apakah kamu meyakini? Oke. Nah, Pak. Oke, nah itu Bapak Ibu guru, apa yang kita yakini, apa kamu sudah meyakini? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah itu lima dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Nah, itu pertanyaannya. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu biasanya posisi kontrol guru. Nah, ini sudah pernah saya praktekkan kemarin. Posisi kontrol guru apa tuh segitiga restitusi. Nah, ini tabel 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi saya bagikan nanti kata-kata penghukum, kemudian kata pembuat masalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang selanjutnya sebagai manajer seperti apa. Contohnya ya. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan. Nah, Bapak Ibu guru tahu nggak tentang keyakinan? Sudah punya keyakinan kelas tadi di kelas masing-masing? Nah, kesepakatan. Oke. Nah, kesepakatan kelas sudah. Mungkin kesepakatan sudah disepakati sama mereka. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu kita berusaha kepada murid untuk meyakinkan ini loh yang sebenarnya kita lakukan. Kita harus meyakinkan ini keyakinan kita. Ya, di sini tidak ada konsekuensi, cuma keyakinan
sama karena kita yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu juga dengan keyakinan peraturan kelas apa yang harus kita lakukan. Itu kira-kira itu juga berdasarkan kesepakatan guru dan murid. Nah ini contoh keyakinan kelas saya di kelasnya. Ini dalam bentuk ajarnya dan dalam bentuk ini keyakinan kelas yang saya buat. Hormati semua orang, jujur dan bertanggung jawab. Ini saya sepakat sama muridnya. Mereka sepakat. Kerjasama dan berkolaborasi. Berusaha yang terbaik, berani mengungkapkan pendapat, tepat waktu dan disiplin. Nah itu keyakinan kelas yang saya buat. Hanya ketua kelas itu betul-betul ya memperhatikan teman-temannya. Jika ada yang menyimpang, ketua kelas itu langsung ini harus yang kita lakukan di kelas. Ya. Nah itu contoh keyakinan kelas tadi. Jika ada pertanyaan boleh didiskusikan lagi. Ya. Nah berikutnya ini yang paling saya senangi materinya. Jadi walaupun banyak materinya pada modul ini, kegiatan diskusi ini kegiatan yang paling saya senangi sebenarnya. Kok kena ya? Kok emang benar-benar ini kita harus melakukan ini sebenarnya untuk menghadapi, untuk menyelesaikan masalah murid. Ya. Nah segitiga institusi itulah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu pernah mendengar istilah segitiga institusi? Pasti pernah ya. Oh yang sudah menyelesaikan modul PNN disiplin positif pasti ada ini segitiga institusi. Ya, ya ini segitiga institusi ini sangat penting ini, sangat bagus sekali ini. Nah, pada segitiga institusi itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan anak. Yang pertama itu harus menstabilkan identitas. Ketika anak datang habis bertengkar, habis dipitnah sama temannya, dia mampu guru, ya dia habis memaki-maki temannya, dia masih ngos-ngosan, kita harus bisa menstabilkan identitasnya. Ya, jangan langsung menjas. Ini loh keyakinan kelas kita seperti ini. Jadi dia ada marah-marah. Ini dia. Kita harus tenangkan dia dulu karena ini pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu ada validasi tindakan salah. Yang ketiga keyakinan. Kita bahas satu-satu. Nah ini menstabilkan identitas. Nah ini contohnya bagian dasar dari segitiga institusi. Nah pertanyaan-pertanyaan yang sering yang bisa kita sampaikan pada tahapan pertama segitiga institusi ini, misalkan dia berbuat kesalahan. Nah berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Dia marah. Oh salah saya sudah mengaku dia. Berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan apapun yang terjadi pasti ada dengan keluarga. Ya. Kemudian kata yang lain yang bisa dibilang bapak atau ibu tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak hanya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, contoh masalah yang kita hadapi kemarin. Ya, pasti setiap anak punya pembenaran masing-masing ya. Pasti setiap anak kalau bermasalah dia merasa benar itu, si A merasa benar, si B merasa benar. Maka dari itu kita tidak perlu tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pertanyaan menstabilkan identitas. Nah yang kedua, validasi data yang salah. Nah ini pada validasi data yang salah itu suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, di sini seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Ini pada validasi tindakan yang salah.
Nah, kata-kata yang diucapkan pada validasi tindakan yang salah itu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Ini sangat alasannya seperti itu. Misalkan dia punya alasan loncat jendela, ya, keluar dari jendela, kamu pasti punya alasan kenapa. Kenapa alasannya? Apa yang penting bagi kamu? Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Itu kata-kata. Maukah kamu belajar dengan cara yang lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, misalkan yang harus memukul temannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat hal yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu pada validasi data yang sama. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, ini kita diminta untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Motivasi intrinsik, ya. Nah, biasanya kalau guru mengungkapkan pada menanyakan keyakinan, kita kembali ke keyakinan kelas. Ini kembali ke posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Contohnya, apalagi solusi apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Dia yang menyepakati. Yang pertama kan kita sampaikan keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Oh, ini. Nah, sekarang apa solusi dari permasalahan yang kamu hadapi? Oh, saya tidak akan bergadang. Saya akan berusaha bangun pagi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, mungkin seperti itu, ya. Itu menanyakan keyakinan. Nah, itu topik terakhir pada disiplin positif, ya. Nah, ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, jika dalam penyampaian saya kurang jelas, mohon dimaklumi, nanti bisa kita diskusikan lagi pada waktu-waktu tertentu. Sekarang apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas dari pemaparan penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, yang bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Silakan, Pak Ibu. Ini ada mikrofon. Baik, Bapak Ibu, tadi itu penyampaian materi saya. Nah, sekarang apabila ada yang mau ditanyakan, ya, saya beri kesempatan pada silakan Pak Ade. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana yang dipaparkan tadi tentang budaya positif sekolah, ya. Setelah dipaparkan oleh Pak Agus, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, mungkin sebagai tanggapan dari media atau teman lainnya. Nah, Pak Agus kan sekarang sebagai guru enggak, gitu ya. Kita juga di sekolah ini ingin mendapatkan apa yang sudah diperoleh pelatihan ini, gitu kan. Dan saya ingin tanyakan bagaimana peran guru bergerak dalam menularkan atau mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada kita ini, kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Nah, bagaimana perannya, ya. Ini itu sebenarnya mungkin teman lain bisa menambahkan perlu ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dut. Tadi Pak Dut, kalau saya tangkap peran saya kan jadi CGP sekarang. Peran saya adalah membangun budaya positif di sekolah. Oke, nanti saya tanggapi. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Siapa duluan? Koman. Ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan.
tentang materi yang tadi Bapak sampaikan tadi, saya cukup tertarik dengan materinya. Dan yang saya ingin tanyakan, kira-kira apakah ada faktor penghambat dan juga faktor penghambat dari pelaksanaan budaya positif di sekolah ketika pelaksanaannya nanti? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang lebih tepatnya ini sharing latarnya, bukan bertanya. Dari pengalaman penanganan kasus peserta didik atau siswa terkait juga dengan disiplin positif dalam hal segitiga restitusi, artinya mungkin ada beberapa mewakili teman-teman juga dalam penanganan kasus itu dengan orang tua. Biasanya kebiasaan yang mereka lakukan di sekolah kan berbanding terbalik. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan itu, kita menyampaikan ke orang tua, katanya anaknya itu di rumah baik-baik aja, menurut dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Namun seperti yang mungkin menghadapi dalam menangani kasus anak itu kan banyak anak-anak yang melakukan hal-hal yang di luar aturan sekolah. Nah, mungkin salah satu saja komunikasi dengan orang tua itu dengan kasus seperti itu tuh seperti apa gitu aja nih. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dari pertanyaan yang pertama dari peran guru penggerak dalam membangun budaya positif. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini saat ini ya Bapak Ibu, peran guru penggerak itu tentu mengajak semua komponen-komponen atau semua rekan-rekan yang ada di sekolah itu diajak untuk menerapkan hal-hal positif. Seperti tadi mengucapkan salam, ya kita harus konsekuensi dalam melakukan hal-hal tersebut, dalam menerapkan budaya positif. Nah, kemudian di samping itu kita juga harus bisa mengajak murid-murid untuk menerapkan hal-hal positif di sela-sela mengajar. Dapat pula dengan mengaitkan dengan materi pelajaran atau setiap kita menjumpai momen-momen tertentu, ya kita mengajak murid untuk menerapkan budaya-budaya positif. Seperti tadi bergotong royong, ya, sopan santun terhadap sesama, ya, hormat pada orang tua, orang dewasa, itu perlu kita tekankan. Ya, dalam setiap permasalahan yang dihadapi murid harus kita cari penyebab, harus dapat kita selesaikan berdasarkan seperti teori tadi itu segitiga restitusi. Ya, jangan langsung kamu berbuat salah, kamu lari lapangan keliling 10 kali. Ya, berarti itu kita masih dalam posisi murid sebagai pengurus. Ya, itu tidak digunakan untuk budaya positif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, penghambat. Pertanyaan Ibu Guru saya, penghambat pelaksanaan budaya positif. Nah, kalau penghambatnya sih, kalau kita lihat penerapan budaya positif itu bisa kita lakukan sebenarnya. Yang menghambat kita melakukan budaya positif adalah konsekuensi kita. Apakah kita mau melaksanakan itu terus-menerus? Niat baik. Dan teorinya sudah ada semua teori. Tergantung kita sekarang. Apakah kita mau disiplin waktu, mau bertanggung jawab terhadap tugas dan pelaksanaan kita sebagai seorang pendidik, ya. Lalu kita datang tepat waktu, tentu kita bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Pak guru sama ibu guru datang, ya, dia bertanggung jawab, gurunya bertanggung jawab mengerjakan tugas. Ya, pada saat memberikan tugas langsung diperiksa, diberikan nilai. Itu telah masuk
kegiatan positif yang kita lakukan. Jadi sebenarnya tidak ada yang menghambat kita melaksanakan hal tersebut. Jadi tergantung ya niat kita. Kita harus konsekuensi, harus konsekuen ya, konsekuen apa namanya? Konsisten. Konsisten ya. Kita harus konsisten melakukan hal tersebut agar benar-benar budaya positif yang ada di sekolah itu benar-benar ada, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai. Seperti itu ya. Kalau sudah damai di sekolah, ya pasti mereka nyaman. Memang sih ya, kalau segitiga diskusi dalam menyelesaikan masalah ini, tidak semua permasalahan bisa diselesaikan. Ya, hanya kasus-kasus tertentu. Permasalahan murid misalkan datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, yang bertengkar sama temennya. Nah, kalau hal-hal yang besar, misalkan dia naik kendaraan motor, kemudian dia nabrak mobil orang, itu misalkan nggak bisa orang yang punya mobil mengatakan seperti ini, berbuat salah itu biasa. Ada salah rugi ya. Jadi tidak bisa semua permasalahan diselesaikan dengan segitiga diskusi. Bisa sih, tapi harus ada pertanggungjawaban. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, penanganan kasus segitiga, contoh komunikasi dengan orang tua. Nah, seperti yang ya, ini penanganan kasus, misalkan kalau kasus tersebut kita sudah berusaha tangani di sekolah. Nah, ya, kasus ternyata ini tidak selesai, ini berbuntut panjang sampai ke orang tua, bahkan sampai ke kakak dan paman bibinya ikut campur. Ya, tapi ini perlu kita bicarakan sama orang tuanya, ya, agar benar-benar kita memberikan hal yang terbaik kepada anak didik kita. Nah, dalam penanganan kasus ini, ya kalau di sekolah itu kita upayakan untuk menyelesaikan kasus dengan cara-cara seperti tadi terhadap anak murid kita. Nah, jika memang harus berlanjut tidak bisa diselesaikan, tapi itu kita sebagai guru harus berusaha. Ya, kalau memang kasusnya besar seperti kemarin memecahkan jendela, gitu misalkan ya kita kita melaksanakan segitiga institusi ini, kita stabilkan identitasnya. Berbuat salah itu hal yang wajar. Ya, tentu ya semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan, kita harus jatuhkan jendela, saya bersalah, nanti saya dihukum. Nah, itu yang dapat kita lakukan. Ya, kemudian selanjutnya ya kita komunikasikan lagi perkembangan murid itu terhadap orang tua. Ya, seperti tadi orang tuanya datang ke sekolah, bagaimana perkembangan murid saya? Ya, saya sampaikan ini. Ya, ternyata tugas yang diberikan setelah disepakati bersama, diberikan penilaian, tidak diberikan orang tuanya jadi bertanya-tanya. Dulu kita komunikasikan dengan orang tua. Ini seperti itu kalau ini. Mungkin Bapak Ibu Patut, Bu Guru Puspa sama Pak Wayan, gimana dengan tanggapan saya? Apakah cukup? Atau teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau yang mau menambahkan dari pertanyaan teman-teman kita? Kalau ada, silakan. Atau ada yang ingin berbagi pendapat? Ada, cukup ya? Cukup. Ada yang bisa lagi? Enggak, ya oke. Baik Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Nah, itu tadi pembahasan tentang disiplin positif. Nah, nanti apabila ada yang kurang jelas yang perlu bantuan saya dalam melaksanakan kegiatan ini, bisa setiap saat, setiap waktu kita bertemu tiap hari. Ini seperti apa, ini seperti apa, seperti itu. Oke, walaupun pada saat ini mungkin tidak ada yang ditanyakan, nanti mungkin pada saat praktiknya, pada saat di lapangan menemukan permasalahan, ya kita bisa diskusikan lagi bersama-sama. Ya, seperti itu Bapak Guru. Apabila ada kekurangan dalam hal yang dalam menyampaikan materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Nah, berikutnya
penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, berikut videonya. Baik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Shalom, salam kebajikan. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mengajak kalian membentuk atau menyepakati yang namanya keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Oke, udah pernah dengar ya, udah sering dengar ya. Kira-kira keyakinan itu apa sih? Siapa yang tahu? Oh iya, coba Cynthia. Peraturan. Keyakinan itu peraturan. Boleh. Terus peraturan juga. Baik anak-anak, keyakinan itu bisa disebut dengan peraturan. Tetapi peraturan dalam ini dibuat dalam bentuk kalimat positif. Mungkin yang setahu kalian peraturan itu kan tidak boleh datang terlambat. Itu kan peraturan ya. Itu belum kalimat positif karena masih ada kata tidak ya. Nanti diganti kalau tidak boleh terlambat, kalau diganti dengan kalimat positif apa kira-kira? Hadir tepat waktu, disiplin waktu. Nah itu kalimat positifnya. Bisa ya? Misalkan tidak boleh mencontek. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Seperti contoh, jujur bagus sekali ya. Jujur dan bertanggung jawab. Kalau kita mengerjakan soal sendiri, ya berarti itu jujur dan bertanggung jawab. Nah itu yang ditulis tadi dalam keyakinan. Ya, nah sekarang Pak Guru punya ini. Sudah paham kan? Sudah bisa kan membentuk keyakinan kelas? Sudah bisa belum ya? Nah sekarang Pak Guru akan membagikan namanya post-it. Nah, silakan. Keyakinan kelas apa yang kalian yakini? Keyakinan kelas apa yang kalian inginkan? Silakan tulis di sini, nanti ditempel pada kertas papan yang sudah di demo ya. Nah, ini Pak Guru bagikan dulu. Biar warna-warni. Ya. Oke, makasih. Nah, sekarang silakan tulis keyakinan kelas yang kalian ingin yakini di kelas ini. Ya, yang namanya keyakinan kalian harus yakin, harus bisa melaksanakan dan penuh tanggung jawab hidup ya. Ya, oke silakan ditulis. Tiga. Oke, anak, apakah sudah semua menulis? Sudah.
Nah, saudara di sini sudah ada atas panelnya apa namanya stempel yang bisa kalian tempel nanti di sini keyakinan. Ya, silakan tempel di mana aja. Giliran ya dari bangku utara, silakan. Ya, silakan. Ya, tempel. Lanjut ya. Ya, silakan. Ya. Nah, silakan. Oke, sudah semua ya. Nah, di sini sudah kalian menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ya, jadi kita pilih sekarang. Kalau ada yang sama, ya kita ambil. Ya, kita ajang yang satu aja. Yang pertama, berusaha yang terbaik. Oh, ada satu. Ya, ini sama ya. Ini kita ganti satu ya. Oke. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini ada satu, ada dua ya, ambil. Selanjutnya berkolaborasi dan bertanggung jawab. Ya, berkolaborasi, ya silakan. Kemudian tepat waktu dan disiplin waktu. Oke. Oh, ini datang tepat waktu. Nah, ada ya. Peduli dan empati. Oke, satu aja ada. Kreatif dan inovatif. Oke, satu. Lingkungan belajar yang aman. Selanjutnya menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke, sudah. Menghormati orang lain ya, ditambahkan dikit. Kemudian berani mengungkapkan pendapat. Wah, ini luar biasa ini. Apa mungkin ya? Bagus ini, berani mengungkapkan pendapat. Kita harus memiliki jiwa berani dan tangguh ya untuk mengungkapkan pendapat. Kerjasama, kolaborasi, bertanggung jawab. Oh, sama. Kita ambil satu ya. Menggunakan teknologi dengan bijak. Ini pasti yang sering bawa HP ya. Ya, artinya kalau di sekolah bawa HP kita gunakan untuk kepentingan belajar. Oke, sudah. Nah, ini keyakinan kelas yang kalian tulis ya, sisanya sudah sama ya. Jadi yang nulisnya sama berarti sudah terwakilkan satu ya. Sudah? Setuju ya dengan keyakinan kelas kita hari ini? Setuju. Kalau sudah setuju, Pak Guru punya. Nah, ini namanya persetujuan keyakinan kelas. Ya, kalian sudah membuat keyakinan kelas tersebut. Sekarang Pak Guru minta persetujuan dengan cara menandatangani. Ini nomor satu siapa, nomor dua siapa, nomor tiga siapa. Ya, tangan di sana. Silakan tangannya.
Oke anak-anak semuanya, terima kasih ya kalian sudah meluangkan waktu berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas ya. Walaupun tadi ada yang masih bingung, nggak apa-apa ya. Kita refleksikan diri. Nah, keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Jadi menghindari kata tidak, kata bukan, kata jangan. Ya, misalnya jangan lari, ya, jalan saja kan bisa ya. Misalnya tidak memilih teman, kamu ganti. Bisa diganti pakai berteman dengan siapa saja, gitu ya. Nah, kalian juga sudah menandatangani tadi persetujuan keyakinan kelas. Berarti kita harus yakin bisa melaksanakan keyakinan kelas yang kita ya boleh menyontek ya, harus yakin bisa berusaha. Baik, terima kasih anak semua ya. Tadi sudah luar biasa. Kalimat-kalimat keyakinan kelas kalian itu luar biasa ya, sudah dipajang. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ya kita akan lanjutkan ke kegiatan yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meitani Karahayu, saat dari kelas 6. Perasaan saya saat diajak membuat keyakinan kelas sangat menyenangkan. Keyakinan kelas menurut saya sangat penting dilakukan karena dapat membuat keyakinan kelas menjadi aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Krishna Westio Chester Gunawan dari kelas 6B. Perasaan saya diajak membuat keyakinan kelas senang karena seru. Keyakinan kelas penting sekali dilakukan karena dapat lebih menghargai orang lain. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Julia Putri Ramadhani dari kelas 6B. Perasaan saya saat diajak membuat keyakinan kelas senang sekali. Keyakinan kelas penting dilakukan karena dapat membuat kita lebih disiplin. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Karstadiana Putri dari kelas 6B. Perasaan saya saat diajak membuat keyakinan kelas seru karena pakai kertas warna. Keyakinan kelas penting sekali untuk dilakukan, harapannya dapat menjadikan suasana kelas yang aman untuk belajar. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Wisbo Putra dari kelas 6B. Perasaan saya saat diajak membuat keyakinan kelas sangat bersemangat. Keyakinan kelas penting bagi saya untuk dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Om Santi Santi. Setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, saya melaksanakan refleksi. Nah, refleksi yang saya laksanakan itu yang pertama, ini terkait dengan kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif pada rekan guru SDN 33 Dangin Puri yang saya laksanakan pada hari Jumat 16 Agustus 2024. Nah, pada saat itu diikuti oleh kurang lebih 15 guru yang saya ajak berdiskusi dan bertukar pikiran pada kegiatan ini. Nah, kemudian saya juga mengajak murid saya untuk pembuatan keyakinan kelas bersama murid ya pada kelas 6B. Yang saya laksanakan ini pada tanggal 17 Agustus ini bertepatan pada Hari Merdeka. Nah, setelah murid melaksanakan kegiatan upacara bendera, saya mengajak murid-murid untuk berkumpul di kelas. Nah, mereka itu sangat antusias mengikuti kegiatan dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya jadi lebih bersemangat. Karena setelah berbagi pengalaman, saya bisa berefleksi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Terutama menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif. Kemudian untuk rencana perbaikan ke depan, saya akan terus berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Nah, melakukan evaluasi secara rutin, kemudian terus melakukan refleksi, selanjutnya terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri.
Nah, demikian video aksi nyata pada modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.